Sekarang giliran Pak Ferry. Benarkah Pak Prabowo galau? Pak Karni, kalau lihat gaya pidatonya Pak Jokowi sebenarnya justru ada dua yang menarik. Pertama dari gaya pidatonya Pak Jokowi yang lain dari biasanya, nggak mau kalah menggelegar istilahnya. Nah, itu memperlihatkan perubahan gaya yang juga bisa jadi justru yang galau Pak Jokowi. Gaya pidatonya agak niru-niru Pak Prabowo gitu-gitu. Cuma masalahnya kurang cocok gitu, kurang cocok. Ya, bener nggak kurang cocok? Cocok. Mas Roy sebagai teman koalisi bener nggak? Nah, yang kedua soal isi pidato. Pertama soal hutang, beliau mengatakan soal hutang, debt rasio kita naik dan diperbandingkan dengan produk domestik bruto kita naik, dan soal APBN yang katanya digunakan sebagian besar untuk infrastruktur, Mas Faisal Basri menyampaikan bahwa sebenarnya dari APBN itu yang digunakan untuk belanja modal atau infrastruktur itu sebenarnya hanya berapa belas persen. Sebenarnya yang lebih besar 50%-nya ada di belanja barang dan belanja pegawai. Jadi memang kelihatannya agak kurang paham juga sebenarnya Pak Presiden dalam soal membahas soal hutang ini. Nah, yang berikutnya menurut saya ini yang agak penting. Beliau mengatakan, Pak Jokowi, bahwa saya sering dianggap antek, asing, bahkan dituduh PKI. Menurut saya ini adalah pendapat yang di masyarakat tumbuh karena ada beberapa kebijakan Pak Jokowi yang memang cenderung atau berpotensi melanggar konstitusi. Sekali lagi saya katakan berpotensi melanggar konstitusi. Contohnya yang baru saja keluar adalah dikeluarkannya peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang kemudahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Padahal sebelumnya sudah diberikan privilege, keistimewaan bahwa tenaga kerja asing diberikan kebebasan visa, diberikan kemudahan tidak usah harus bisa berbahasa Indonesia. Waktu belum keluar Perpres nomor 20 tahun 2018 ini saja sudah banyak atau sudah bahasa masyarakat sudah membanjir tenaga kerja asing khususnya yang dari Cina yang masuk, buruh-buruh murah yang masuk ke Indonesia yang mengambil kesempatan dan hak pekerjaan dari buruh-buruh atau pekerja-pekerja di Indonesia yang sekarang dengan pertumbuhan ekonomi 5% mereka tidak mendapatkan kesempatan pekerjaan. Nah, Perpres nomor 20 tahun 2018 menjadi contoh bahwa terjadi pelanggaran Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan pelanggaran sebenarnya dari pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini jelas bahwa justru pada saat sekarang buruh pekerja di Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan, Presiden mengeluarkan peraturan yang justru membuka kesempatan tenaga kerja asing masuk, dan mereka adalah buruh-buruh murah, bukan buruh-buruh yang skilled labor. Nah, ini melanggar jelas, dan oleh karena itu menurut saya memang wajar atau maklum kalau rakyat kemudian mengatakan bahwa memang ada potensi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh peraturan oleh Presiden dalam bentuk Perpres dan lain sebagainya itu memang berpotensi melanggar konstitusi, dan jadi jatuhnya memang agak jadi antek asing. Jadi jangan disalahin kalau kemudian tadi seperti itu. Dan meskipun Pak Jokowi ngomong bahwa saya dituduh antek, tapi buktinya dia ngeluarin peraturan Presiden juga yang ya memang antek. Yang ketiga soal kaos. Presiden sebenarnya kan ngomong soal optimis, tapi kok ngelihat kaos 2019 ganti presiden pesimis gitu, takut malah ya. Dan kalau orang bilang, kan kita pun juga nggak pernah mempersoalkan, misalkan ada orang pakai kaos
Indonesia hebat, terus kemudian apakah Indonesia juga langsung hebat? Kan enggak. Jadi juga kita santai. Tapi kok ketika kita misalkan menggunakan kaos yang tulisannya 2019 ganti presiden, kok menjawabnya dengan kata-kata yang menurut saya ya nggak cocok lah. Kalau presiden mengatakan, mosok apakah kalau pakai kaos 2019 ganti presiden, terus presidennya ganti? Kalau presidennya ganti itu kan nanti soal pergantian presiden kan soal rakyat. Yang pakai kaos ini juga rakyat, yang yang nyetak nyablon semuanya rakyat semua. Ini saya tadi ketemu pedagang-pedagang pasar di Tanah Abang, yang paling laku kaosnya adalah kaos ini sekarang yang paling tren. Jadi yang mana coba. Nah. Ini promosi ya Pak? Jadi sebenarnya yang galau itu dalam kesempatan pidato Pak Jokowi kemarin di Bogor, menurut saya ada kegalauan Pak Jokowi, dan itu disampaikan di hadapan para relawan-relawan. Jadi kira-kira sebenarnya Pak Jokowi ini lagi, hei relawan-relawan, kalian kemana aja, kok saya diserang-serang, yang bales saya langsung terus gitu. Di mana kalian relawan-relawan? PDIP sendiri ada beberapa pernyataan, Mas Arya Bima atau Sekjen PDIP bilang, kok yang jadi pemadam kebakaran selalu PDIP aja. Nah, ini sebenarnya ada kegalauan yang disampaikan oleh Presiden, oleh Pak Jokowi di hadapan relawan-relawan itu. Nah, tapi gini Pak Karni, saya nggak mau kemudian terjebak untuk membicarakan masalah yang substantif kemudian disederhanakan menjadi masalah kemudian beradu pantun antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi menurut saya kita pun juga ingin sebenarnya lebih senang untuk membicarakan hal-hal substantif yang ini disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi tidak benar Mbak Dwi bahwa Pak Prabowo sekedar menyampaikan tanpa data. Saya sudah agak capek juga membicarakan masalah bahwa kita dianggap nggak punya data. Ya nggak benar, kita pasti ada data. Tapi kok selalu kemudian dipersonalisasikan menjadi masalah yang sifatnya sampaikan bahwa Pak Prabowo galau, sudah segala macam. Kita tuh nggak pernah Mbak Dwi ngomongin tentang helmnya Pak Jokowi waktu naik motor kemarin tuh nggak pernah. Kita pengen berusaha untuk membicarakan tentang masalah-masalah substantif. Yang kita tentang, kita kritisi adalah satu keadaan. Yang kita tentang, kita kritisi adalah soal kebijakannya Pak Jokowi. Soal impor beras 500.000 ton ketika petani pada bulan Februari kemarin menghadapi musim panen. Itu kenapa bisa terjadi? Kita mengkritisi kenapa premium hilang di pasaran. Kemudian orang dipaksa secara tidak langsung harus beli pakai Pertalite. Kemudian ada kebijakan dilarang menggunakan alat tangkap cantrang buat nelayan-nelayan. Itu kebijakan-kebijakan yang sebenarnya ingin disampaikan sebagai tokoh, sebagai negarawan dalam kapasitas sebagai ketua umum partai politik. Pak Prabowo wajib untuk menyampaikan itu. Jadi kita nggak kita juga nggak pernah, misalkan Mbak Dwi bisa nggak jelasin ke kita bagaimana dengan entengnya Pak Jokowi waktu tahun 2015 menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu meroket. Datanya, pertanyaan siapa yang bisikin siapa Mbak Dwi? Padahal dari sejak 2014 sampai sekarang pertumbuhan ekonomi kita rata-rata hanya 5%. Tapi kan kita kemudian udahlah, kita memaklumi kerja beratnya pemerintah, kita nggak pernah ngolok-olok itu gitu. Tapi jangan kemudian nganggap bahwa terus kalau ada orang mengkritik itu dianggap kemudian sifatnya pribadi gitu. Kita nggak pernah membicarakan tentang itu. Kalau pertumbuhan ekonomi, Pak Riza Ramli dalam berbagai kesempatan ngomong, ya harusnya kalau memang kita mau hebat tahun 2030, ya pertumbuhan ekonomi kita ya nggak 5%. Kalau rata-rata cuma 5%, menurut saya ya memang ada masalah di dalam kinerja pemerintahan ini. Sekali lagi juga harus menjadi bahan introspeksi di kubu Pak Jokowi bahwa kritik yang disampaikan ini sebenarnya niatnya baik kok. Jangan kemudian malah direspon. Dan
apalagi terus kemudian presiden secara langsung menanggapi dengan cara yang menurut saya nggak cocok, apalagi terus ditambahin gaya pidatonya nggak cocok lagi gitu. Jadi masyarakat akhirnya nganggap presiden ini seperti nggak punya tim, seperti nggak punya orang yang kemudian bisa menjelaskan secara lebih baik kepada masyarakat gitu. Mungkin itu ya Pak Karni. Tapi nggak sampai mukul meja. Apa? Nggak sampai mukul meja Pak Jokowi. Pak Jokowi ya lebih nggak cocok lagi kalau mukul-mukul meja. Pak Mirsa, sebenarnya tidak ada satupun partai politik di dunia ini yang tidak punya taktik yang akibatnya memecah masyarakat, kata Roy Barnes. Karena Roy Barnes itu politisi Amerika. Karena itulah kita memperhalusnya dari perang kata-kata menjadi berbalas pantun. Kita rehat sejenak.